Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa kembali dengan dapur kita. Di kesempatan hari ini dapur kita akan kembali membagikan menu-menu yang sangat sederhana ya. Ini juga sangat cocok sekali sebagai rekomendasi ide jualan yang jika dititipkan di kantin-kantin sekolah pasti sangat-sangat disukai anak-anak. Karena menu yang satu ini adalah menu favorit anak-anak, yakni mie goreng bakso. Mie goreng bakso ini akan saya kemas dengan rasa tidak pedas ya. Ini rasanya gurih saja karena sasarannya nanti adalah sekolah dasar maupun sekolah TK. Jadi seperti apa proses pembuatannya? Yuk tonton tutorial berikut ini. Untuk bahannya di sini saya menyiapkan 2 bungkus mie eko atau bisa diganti dengan merek yang lainnya. Kemudian ada bakso sapi 6 buah, kemudian ada bawang merah dan juga bawang putih, dan juga ada di sini daun pre. Untuk daun pre-nya bagian yang berwarna putih, batang yang berwarna putih akan saya blender, dan yang berwarna hijau akan saya iris saja. Dan untuk proses yang pertama di sini saya akan memblender bumbu-bumbunya ya, yakni bawang merah, bawang putih, dan juga batang dari daun pre yang berwarna hijau. Untuk seberapa besar ukurannya disesuaikan saja dengan seberapa banyak porsi yang akan kita bikin ya, jadi tinggal dilipatkan ataupun dikurangi saja. Dan setelah kita masukkan ke dalam blender, untuk mempermudahnya jangan lupa untuk menambahkan air ataupun minyak goreng, dan di sini saya menambahkan minyak, maksud saya menambahkan air saja ya, dan hasilnya seperti yang nampak di layar. Dan untuk yang selanjutnya di sini saya akan mengiris-iris baksonya. Untuk 1 butir bakso ini akan saya iris menjadi 4 bagian ya teman-teman, atau disesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing untuk seberapa besar ukuran bakso yang kita bikin hari ini. Dan setelah kita menyelesaikan pengirisan bakso, lanjut saya akan mengiris batang daun bawang yang berwarna hijau, karena yang berwarna putih sudah saya masukkan ke dalam blender untuk saya haluskan. Dan jika kalian menanyakan kenapa saya tambahkan dengan batang daun bawang, supaya rasa dari mie goreng yang kita masak hari ini semakin mantap rasanya. Dan kemudian sembari menyiapkan yang lain, di sini saya telah merebus air kurang lebih sebanyak 1 liter ya, dan telah mendidih. Jadi langsung saja akan saya masukkan minyak ke dalam rebusan air. Dan jangan lupa untuk menambahkan sedikit minyak goreng ya, supaya nanti ketika mie kita angkat, minyak tidak menggumpal menjadi satu, makanya perlu kita tambahkan minyak goreng. Dan untuk proses pemasakan minyak sendiri jangan terlalu matang ya teman-teman, karena nanti masih kita lakukan proses pemasakan kembali. Cukup sampai minyak terurai seperti yang nampak di layar, kemudian kompor kita matikan, lalu mie kita angkat dan kita tiriskan. Dan tak lupa di sini saya ingin menyapa teman-teman semua ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang hingga saat ini selalu mendukung channel saya. Karena tanpa dukungan kalian, channel saya tidak akan berkembang dan saya pun tidak akan sampai di titik ini. Makanya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua. Dan setelah kita selesai mengangkat minyak, kemudian penggorengan bisa kita bersihkan. Lanjut kita akan menggunakan untuk menumis bumbu yang kita haluskan tadi. Karena kita menghaluskannya menggunakan air, jadi kita tunggu sampai airnya habis, lalu akan kita tambahkan minyak goreng ya. Namun sembari menunggu airnya habis, di sini kita bisa menambahkan lada bubuk sebagai bumbu pelengkap, kemudian garam, dan juga nanti bisa kita tambahkan gula pasir supaya rasanya lebih mantap. Dan ketika airnya mulai mendidih, bisa kita tambahkan minyak goreng dan akan kita tumis bumbu ini sampai matang dan beraroma harum ya tentunya. Kenapa diperlukan penumisan bumbu hingga beraroma harum? Supaya masakan yang kita hasilkan nanti aromanya semakin wangi
dan rasanya pun semakin lezat ketika kita menumis bumbunya sampai benar-benar matang dan mengeluarkan aroma harum. Karena ciri dari bumbu yang telah matang yakni bumbu yang telah mengeluarkan aroma harum ya teman-teman. Dan sembari menunggu bumbunya matang, jangan lupa terus diaduk-aduk ya. Dan ketika bumbu sudah tercium aroma harum, kemudian masukkan bakso yang telah kita siapkan tadi. Kemudian kita tumis-tumis bersamaan dengan bumbu sebentar. Lalu setelah itu tambahkan air ke dalam tumisan bumbu dan bakso. Untuk airnya yang kita tambahkan ini kurang lebih sebanyak 150 ml ya. Kemudian kita tunggu sampai mendidih. Dan sembari menunggu airnya mendidih, di sini bisa kita tambahkan dengan saus tomat, kemudian kecap manis dan juga kaldu bubuk. Dan setelah itu kita tunggu sampai airnya benar-benar mendidih, lalu bisa kita masukkan mie yang telah kita rebus di awal tadi. Dan nanti setelah mie dimasukkan, jangan lupa untuk koreksi rasa ya sebelum kompor kita matikan. Apakah rasa dari masakan yang kita bikin hari ini telah pas atau belum? Makanya perlu kita cek rasa sebelum kita matikan kompor. Untuk ukuran takaran bumbu nanti akan saya tulis lengkap di description box ya teman-teman. Jadi kalian bisa mengecek di sana seberapa besar ukuran bumbu-bumbu yang saya masukkan untuk menu kita hari ini. Dan setelah airnya mendidih, kemudian mie langsung saja kita masukkan ke penggorengan ya, untuk kita masak bersamaan dengan bumbunya. Kita aduk-aduk supaya semua bahan bisa tercampur rata. Dan setelah dipastikan semua bahan tercampur rata, jangan lupa untuk memasukkan irisan daun bawang yang telah kita siapkan di awal tadi. Dan setelah itu masakan kita hari ini pun telah siap untuk kita cicipi. Apakah rasanya sudah pas atau belum? Apakah ada yang perlu ditambahkan atau tidak? Dan di sini saya akan mulai mencicipinya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata ini rasanya sudah pas ya, jadi tidak perlu saya tambahkan lagi. Jadi akan saya aduk-aduk sebentar, kemudian kompor akan saya matikan. Lanjut, masakan kita hari ini pun siap untuk kita pindahkan ke dalam piring saji sebagai sajian, ataupun ketika kalian ingin mengemasnya sebagai ide jualan, bisa kita kemas menggunakan mika ataupun kertas minyak ya teman-teman. Untuk harga jualnya sendiri disesuaikan saja seberapa besar modal yang telah kita keluarkan, kemudian dibagi seberapa banyak hasil ide jualan yang kita dapatkan hari ini. Di situ kita nanti akan mendapatkan seberapa besar ide jualan untuk mie goreng yang kita masak hari ini. Dan oke, inilah dia mie goreng ala dapur kita telah selesai kita masak ya teman-teman. Ini rasanya dijamin sangat-sangat lezat dan cocok sekali sebagai menu anak-anak ya, karena rasanya ini tidak pedas, hanya gurih dan manis ya. Jadi wajib kalian coba, selain sebagai ide jualan, sebagai hidangan di rumah pun untuk anak-anak pasti sangat menyukainya. Dan saya rasa video saya hari ini saya cukup sampai di sini dulu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.